Ya, jadi sebenarnya tadinya gue mau ngisi bahan bakar mobile Indostation, cuman tutup. Padahal ini masih siang loh, cuman mendung-mendung dikit. Entah hari Minggu tutup apa ya. Tapi masa sih, terpaksa kita ke pom ini. Aduh, gila itu ngantri banget coy. Itu pada ngantri pertalite ya. Semoga 50.000 kali ini bermanfaat. Penontonnya banyak. Dapatnya 3,90 liter. Jadi hampir 0,10 lagi jadi 4 liter ya. Ya baik, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama gua Wididi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja ya, biar kalian selalu bisa nontonin channel gua. Nah, jadi vlog kali ini udah ada yang nungguin, dan sebenarnya gua bikin vlog ini tuh karena memang ini yang gua alamin, dan gua juga sempat lihat konten di Reels IG. Jadi gua bakal bahas video kali ini yaitu impianku beli Yamaha R25. Tapi setelah membeli Yamaha R25, siapa sangka malah bikin nyesel tanpa pikir panjang ya. Karena hal yang paling dirasakan itu ketika gua servis si R25 ini, dimana biaya servisnya agak memakan banyak uang yang ada di dalam dompet ya teman-teman. Entah itu servis rutin, servis ringan, ataupun servis besarnya. Jujur gua akuin, hal pertama yang gua rasain ketika gua beli Yamaha R25 itu ya pastinya ada rasa seneng. Tapi sangat disayangkan rasa senengnya itu, wah ada si Patur yuk. Oh bukan deh, kirain si Patur anjir. Nggak tahu siapa itu. Yang gua rasain seneng itu pasti ya ketika gua beli Yamaha R25, pasti seneng karena jujur ini adalah motor impian gua dari zaman SMP. Iya, SMP. Ketika gua lihat desainnya, dan memang motor ini itu cakep banget. Alhasil gua suka, gua cinta terhadap motor ini. Dan ketika membeli juga gua mendapatkan rasa seneng yang lumayan ya, yang gua damba-dambakan tadinya. Tapi ternyata rasa seneng itu cuman bertahan ya mungkin 1 sampai 3 bulan ataupun 1 tahun. Jadi untuk selanjutnya gua pakai Yamaha R25 ini seterusnya itu seperti biasa, seperti gua naik motor-motor lainnya. Nah, yang bikin risih itu pegel, biaya servis, biaya bensin. Ya pokoknya semua kepikiran dah. Yang tadinya ketika harusnya gua pakai Matic gak kepikiran itu, sekarang gua pakai si Baby malah jadi kepikiran itu. Nah, gitu ya teman-teman. Catat. Jadi di sini gua pertama bakal ungkapin rasa nyesal gua kenapa gua beli Yamaha R25. Padahal ya beginilah adanya, gua dapetin sekarangnya seperti yang udah gua sebutin tadi teman-teman gitu. Sebenarnya dengan impian itu ya, dengan rasa seneng itu, gua dapet hikmah sebenarnya teman-teman. Dimana ketika setelah gua beli Yamaha R25, gua bukan mendapatkan nyesel sih sebenarnya, lebih ke senang mendapatkan hikmah ini teman-teman. Hikmahnya apa? Ketika gua beli Yamaha R25, gua jadi mikir bahwa oh iya, dari dulu itu sebenarnya motor itu nggak perlu keren, nggak perlu mewah, nggak perlu wah, nggak perlu apa ya, sebenarnya kencang itu opsional ya. Tapi sebenarnya kita pakai Matic, kita pakai Supra, kita pakai Fiction, kita pakai apa yang ada di rumah, itu udah cukup banget. Yang terpenting sesuai fungsinya, yaitu motor. Motor fungsinya itu adalah untuk mengantarkan kita dari tempat asal ke tempat tujuan yang ingin kita tuju. Jadi selama motor itu masih bisa mengantarkan kita ke tempat tujuan, ya itu adalah motor yang kita butuhkan. Sebenarnya itu ya teman-teman, poin pentingnya itu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dari video ini juga gue sebenarnya bukan ingin apa ya, menyalahkan bahwa kita itu gak boleh beli apa yang kita pengen, bukan teman-teman. Tapi lebih ke kita itu harus mensyukuri atas apa yang kita miliki saat ini, sebelumnya, dan seterusnya gitu teman-teman. Wah, ini ada yang lagi touring, duluan aja pak. Ya, yuk duluan pak.
Waduh, pada lagi touring ya. Nah gitu. Wih, ada X-Max coy. Gila, gue naksir juga sih sebenarnya. Jadi gini ya teman-teman, selama gue pakai si baby ini, pas gue rasain pegelnya, pas gue rasain, oh kok kayak gini ya naik sama R25 kok kayak gini ya. Nah selama itu gue pikirin juga, ternyata bener teman-teman. Harusnya gua itu bersyukur dari awal gua punya si Hime, yaitu Bitkarbu. Gua rawat sebaiknya, dimana kalau misalnya gua modifikasi si Bitkarbu itu nggak bakal membengkak biaya modifikasinya ya kan, beda sama si Yamaha R25 ini. Nah selanjutnya gua bakal bahas nih. Lalu bang, lu kan merasakan ya penyesalan di ketika beli Yamaha R25. Nah lalu apa yang bikin lu bertahan sama si Yamaha R25 ini teman-teman gitu. Jadi gua bakal bahas di sini. Yang pertama, gua beli Yamaha R25 itu, apakah kalian bisa tebak? Jadi jawabannya adalah gua beli Yamaha R25 itu untuk mendapatkan power atau kecepatan motor 250 cc. Dimana sebelumnya gua udah pernah nyobain motor 250 cc, entah itu punya teman, punya saudara ya kan. Nah lalu gua pengen gitu kan, dimana gua pakai Matic udah dan powernya segitu-gitu aja, dimana gua pakai motor kupling yang 150 cc udah dan powernya cuman segitu aja. Alhasil gua pengenin motor yang kenceng teman-teman. Kenapa gua pengen beli motor yang kenceng? Karena ya ini, jarak dari rumah ke kampus gua itu lumayan jauh. Jadi ketika gua telat ya kan, gue bisa mengupayakan dengan ngebut. Walaupun sebenarnya jangan ya, lebih baik kita tuh bangunnya lebih awal untuk mendapatkan waktu yang lebih cepat juga nyampainya, dibanding kita harus ngebut dengan terlambat. Itu lebih membahayakan teman-teman. Tapi jujur banget, hal ini yang bikin gue nyaman ketika pakai Yamaha R25, karena emang basically gue itu hobi ngebut ya, dan hobi track day. Wah ini bahaya banget bisnya, dan berbagai macam lainnya. Gua itu hobi ya, pokoknya hobi ngebut, hobi sebagainya lah, hobi corneringan, dan pas banget sama si baby ataupun Yamaha R25 ini. Lalu selanjutnya apa yang bikin bahagia, yaitu 2 silindernya teman-teman. Karena emang ya sebenarnya bosen juga sih kalau misalnya kalian tanya ya. Kadang gue juga rindu sama si suara motor 1 silinder. Jadi kemarin gue pasang knalpot beat ya kan, tapi dengan ini juga gue bertahan, karena emang ya sesekali bosen, sesekali suka gitu ya kan, namanya juga manusia. Jadi tetap gue bertahan di R25 2 silinder ini gitu teman-teman. Lalu selanjutnya apa ya, untuk masalah looks oke, dan buat touring juga masih oke aja. Gua nggak terlalu bermasalah, walaupun lumayan ya pegelnya, karena di sini gua juga pakai stang yang tipe race dari Bipro ya, lumayan nambah pegel. Jadi begitulah, tapi nggak masalah juga karena itu pengennya gua gitu. Jadi dari sini sebenarnya gua pengen membuka mata kalian, untuk kalian yang pengen Yamaha R25. Sebelum beli, kalian disarankan untuk coba lihat-lihat dulu deh, kalian itu butuh banget, pengen banget atau enggak. Karena kalau misalnya enggak banget cuman pengen-pengen aja, cuman butuh-butuh aja, nantinya kalian bakal nyesel besar teman-teman gitu. Sangat disayangkan. Dan dari sini gue juga bakal, bukan membocorkan sih sebenarnya, ini udah rahasia umum. Ketika kita beli kendaraan baru keluar dealer aja, itu harganya udah nyusut, karena ya kendaraan itu pasti mengalami penyusutan harga. Wede, gua udah kayak sarjana ekonomi aja anjir ngomongnya, gile. Semoga cepet lulus ya, amin ya rabbal alamin. Nah jadi dari situ ya, ketika kita beli motor nih, motor keren ya kan, R25 gua beli seharga 38 juta, ini dari dealer bekas ya teman-teman. Dan ketika kita nyesel, ketika gua nyesel misalnya, terus gua pengen jual ini motor, pasti nggak bisa dapat di harga 38 juta lagi teman-teman. Karena apa? Karena memang motor yang udah keluar dari dealer itu udah jadi motor second. Udah mah ini motor second, jadi second yang kedua kalinya. Jadi ya makin turun harganya.
gitu. Dan lagi ditambah banyak-banyak motor baru yang keluar ya kan, entah itu CBR udah banyak yang ngeluarin baru lagi, ZX25R sekarang udah ada yang double RR, yaitu keluaran tahun 2023 ya kan. Nah dari situlah si Yamaha R25 ini bakal menyusut lebih jauh, yang dari tadinya harganya 38 bisa-bisa jadi 30 juta ataupun maksimal 35 33 deh. Kalau gua prediksiin sih segitu teman-teman, gitu ya. Jadi ya, untuk mengeluarkan uang segitu ada baiknya kalau kalian nggak pengen rugi-rugi amat ya, maksudnya kalian bisa beli motor yang sesuai kebutuhan kalian, yang jangan terlalu mahal, jangan terlalu gaya ya kan. Badai itu nggak perlu hedon ya kan, anjay kata-katanya Riox TV itu. Semoga tim Riox TV itu bisa berkumpul kembali ya, karena katanya ada masalah sih gitu. Nah jadi teman-teman, modifikasi itu sesuai fungsi. Jadi beli apa-apa itu juga harus sesuai fungsi, bukan gengsi. Alhasil ya gitulah, kalau misal kalian butuh motor cuman buat ke sekolah, ke pasar, atau ke kuliah ya kan, terus kerja oke-oke aja. Kalau misal kalian udah kerja kan is okay, itu pengeluaran kalian yang manage sendiri. Tapi gua cuman mengingatkan, gua di sini cuman mengingatkan, semoga kalian membuat keputusan itu dengan keputusan yang sudah diperhitungkan atau secara matang istilahnya gitu teman-teman. Kalau misalnya worth it gak worth it, itu sih perspektif orang beda-beda. Menurut gua motor ini worth it karena ya di satu sisi gua ngontenin motor ini walaupun hasilnya belum terlalu kelihatan bre. Tapi seenggaknya alhamdulillah YouTube gua udah dimonetisasi gitu. Jadi buat kalian, kalau misalnya kalian punya uang yang memang ya jauh dari kata berkecukupan, artinya dalam kata lain itu lebih, kalian bisa beli Yamaha R25 ini. Gak masalah lah intinya, kalau misalnya kalian gak mempermasalahkan biaya pengeluarannya. Tapi kalau misalnya kalian bakal, oh iya nanti gua servisnya gimana, nah kalau misalnya ada pikiran kayak gitu, mendingnya jangan deh. Karena dari situ kalian dapat dipastikan belum cukup, belum mampu untuk mempunyai Yamaha R25. Bukan belum mampu untuk membeli, tapi belum mampu untuk merawatnya teman-teman. Karena sejatinya motor itu kan kendaraan yang perlu maintenance ya, atau perbaikan setiap waktunya. Jadi gitu, pasti setiap bulan minta servis per 3 bulan sekali, ataupun per 5 bulan, ataupun per 1 bulan gitu teman-teman. Nah apalagi yang bikin gue bertahan di Yamaha R25 adalah ya itu tadi. Yang pertama, emang ini impian gue. Yang pertama, tujuan gue udah tercapai, yaitu gue pengen motor kencang. Dan yang ketiga, gue pengen motor sport untuk konten. Gue berharap dari dulu ketika gue punya R25, YouTube gue itu bakal naik. Dan alhamdulillah sekarang naik sih lumayan dikit-dikit ya kan. Jadi ada hikmah tersendiri dari gue beli Yamaha R25 ini. Semoga kalian juga ngalamin ya. Karena ada dua tipikal orang ketika kita membeli barang yang wah ataupun upgrade dari suatu barang. Yang pertama, ada orang yang udah upgrade ke barang mewah, ternyata dia ngomong gini, oh sebenarnya gua itu cukup sama barang lama, harusnya gua bersyukur. Nah kalau yang kayak gitu masih aman lah teman-teman. Tapi ada satu lagi orang yang memang mungkin mengutamakan gengsi ya. Jadi ketika dia beli Yamaha R25, dia tuh kayak gimana ya, keren banget gitu kan. Tapi ketika dia pakai motor-motor kecil, motor-motor matic, motor-motor fiction, Supra apalagi ya kan, dia bakal ngerasa, lah kok gini ya, kok pakai Supra itu nggak enak ya, kok pakai matic itu matic doang apaan sih. Nah jangan sampai kalian kayak gitu ya. Sekali lagi gua wanti-wanti, ketika kalian beli apapun itu, upgrade barang, misalnya mobil, motor, pokoknya upgrade gaya hidup kalian, kalian jangan sampai berkata seperti itu. Jangan sampai ada sifat dan sikap seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi semoga dari video ini juga bisa ngingetin buat teman-teman sekalian yang masih sekolah, masih kuliah, dan masih sama orang tua, kalian pengen motor,
kalian lebih baik pikir-pikir secara matang dulu. Jangan sampai nantinya kalian pusing sendiri sama biaya servisnya gitu. Nah sekarang udah sampai sini sih ya. Dan ini hari Minggu ya, weekend, banyak yang touring, banyak yang sunmori. Jadi buat teman-teman sekalian yang lagi sunmori ataupun riding ataupun kemana-mana di jalan, kalian harus lebih berhati-hati karena memang banyak orang yang ngebut, banyak orang yang kadang istilahnya akamsi ya kan. Jadi nyebrang seenaknya, banyak ibu-ibu yang riting kanan belok ke kiri, dan banyak lagi seperti itu contohnya di depan. Hati-hati teman-teman. Waduh. Oh iya, buat para penontonku yang setia, gue ucapin terima kasih. Dan kebanyakan para penonton gue ini lebih ke orang yang pengen beli Yamaha R25 juga. Jadi ya gue sajiin konten yang bener-bener buat kalian mikir, kalian itu bakal jadi beli R25 atau enggak. Dan semoga konten ini bisa bermanfaat. Dan satu lagi, gue selalu mendoakan kalian ya, semoga kita semua selalu diberi kelancaran, kemudahan untuk menjalani setiap aktivitasnya, serta dilancarkan rezekinya biar kita selalu bisa ataupun mampu mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita butuhkan. Gitu teman-teman. Oh iya, nggak lupa juga semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi perlindungan di bawah naungannya. Amin ya robbal alamin. La haula wala quwata illa billah. Takbir, Allahu akbar. Waduh, ini udah mau sampai sini lagi. Ini tuh udah sampai mana ya istilahnya? Warung jeruk bukan sih? Oh bukan, ini mah Cijengjing ya. Untuk yang R25 desainnya masih top banget ya. Jadi kalau kalian masih suka ataupun pengen beli Yamaha R25, kalian gak salah dalam memilih, karena memang desainnya masih top banget ya. Terlebih di 250cc walaupun lebih murah, tapi ini juga cakep. Gak kalah saing sama ZX, sama CBR bodinya teman-teman. Gitu Bang, terus apakah lu bakal berhenti main motor ketika lu ngerasain nyesel setelah beli Yamaha R25 ini? Jawabannya tidak teman-teman. Karena kalau misalnya gua pengen berhenti main motor, kemana-mana gua naik motor, galau gua naik motor, seneng gua naik motor. Jadi gua ngerasa motor itu udah kayak sebagian dari kehidupan gua gitu, dimana gua harus membawa motor ini sama pasangan gua, sama anak-anak gua nanti gitu. Ya begitulah kehidupan anak motor ya teman-teman. Jadi buat jawabannya, apakah gua bakal tetap main motor? Ya tetap, cuman gua kayaknya nggak bakal beli CBR. Nah jadi kesimpulannya ya teman-teman, apakah gua bakal jual R25 buat beli CBR? Tidak teman-teman. Mungkin kalau untuk ZX25R iya. Karena gue jujur ya, gue pengen 4 silinder lah. Jadi nggak pengen yang terlalu gede cc nya, dan juga nggak pengen pajak yang terlalu gede ya teman-teman. Karena pajaknya ZX25R itu masuknya ke pajaknya 250cc. Karena Indonesia itu aturannya pajak itu ngikut cc teman-teman. Jadi gitu, gue pengen ZX25R. Karena ya gitu deh, tau lah, namanya juga manusia ya kan, nggak ada habisnya keinginannya. Jadi ya begini teman-teman, walaupun gue udah ngasih tahu ke kalian kayak gini, tapi ya semoga kalian bisa nangkep apa itu pentingnya, poin pentingnya ya teman-teman. Jadi ya namanya juga manusia, gue sebagai manusia normal, gue sebagai manusia biasa, gue juga punya keinginan yang terus berlanjut. Ketika gue udah pakai Yamaha R25, pasti ada keinginan untuk modifikasi. Dan ketika sudah bosan dengan Yamaha R25, pasti ada keinginan untuk upgrade kembali gitu. Cuman untuk upgrade yang kayak terlalu hype gitu, gue udah nggak terlalu mentingin sih. Jadi cukup mungkin nantinya ZX25R, Honda Odyssey, punya rumah yang cukup buat keluarga kecil nantinya, hidup bahagia, udah sih cukup banget dari situ. Terus gua pengen juga, harapan gua selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Selalu beribadah lah intinya, rajin ya kan.
Jadi semakin kita mendapatkan apa aja yang kita inginkan, jangan lupa untuk kembali kepadanya ya teman-teman. Jangan lupa untuk bersyukur. Poin pentingnya itu sih. Selalu bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Jadi ya gitu deh. Jangan lupa untuk bersyukur hari ini. Bye bye. Mungkin cukup sekian video gua kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video gua. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you on the next video. Aduh. Wih, di belakang ada mobil keren banget tuh. Kalau misal kalian bisa lihat dari spion ya, sedan. Ada Ayla atau apa tuh? Nyelip.